underline dengan visi pemerintah baru Bapak Prabowo Subianto kaitannya dengan bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kan itu. Oleh karenanya untuk ekonomi tumbuh harus didukung oleh produsen, antara lain produsen kosmetik. Karena kenapa? Seluruh masyarakat Indonesia ini menggunakan kosmetik, tidak ada satupun yang tidak menggunakan. Nah ini kan ada potensi yang luar biasa. Potensi bahwa kosmetik Indonesia ini harus kita jaga untuk membuat kosmetik yang aman bermutu sesuai regulasi. Maka perlu kolaborasi yang baik antara industri kosmetik, pemerintah, regulasi dalam hal ini, dan tidak kalah pentingnya adalah konsumen masyarakat yang cerdas untuk bisa memilih mana kosmetik yang aman dan tidak. Oleh karenanya kegiatan Semarang ini selebrasi maju dan aman produk kosmetik ini adalah sebuah upaya Badan POM untuk mengelaborasi stakeholder data elit, akademisi, kemudian pemerintah, pelaku usaha, bisnis, media, teman-teman, dan tentunya komunitas di sana dan masyarakat menjadi satu kesatuan. Sehingga dalam kegiatan ini kita juga mengajak teman-teman bagi yang ingin memproduksi kosmetik yang baik tidak harus memiliki pabrik sendiri, bisa menggunakan tol manufacturing kepada industri yang sudah menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Pada kesempatan ini selama 2 hari ada expo terkait dengan itu. Nah kemudian pada kesempatan ini kita juga memberikan one stop service ya Bu, terkait dengan upaya pendampingan dan proses tidak hanya registrasi tapi mulai dari sertifikasi kita dampingi, dan outputnya adalah mereka akan mendapatkan izin edar pada hari ini. Meskipun bisa dilakukan secara online, tapi petugas kami di sini untuk memberikan konsultasi di sana sehingga mendapatkan kecepatan. Kemudian kita juga ada kegiatan mengedukasi bersama para influencer, bagaimana juga public figure ini adalah center daripada informasi ke masyarakat. Dan mereka juga kita bekali bagaimana menginformasikan mana kosmetik yang aman, mana yang tidak, katanya dengan itu. Kemudian juga ada beberapa talk show juga dalam rangka edukasi masyarakat, juga industri kosmetik juga mereka supaya bisa membuat produknya nyaman dan bermutu. Itu rangkaian kegiatan kita di Surabaya. Banyak saat ini industri kosmetik yang terdaftar di Badan POM, baik itu industri besar maupun UMKM itu 1.200-an lebihnya. Nah, yang itu industrinya. Kemudian yang BUPN ini adalah pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang kosmetik, yang punya kosmetik, punya brand, tapi mereka kerjasama lokal manufaktur itu sangat banyak. Sehingga produk kita yang terdaftar tiap hari rata-rata kami berapa Bu? 600-700 per hari kita tandatangani izin edar yang terbit. Jadi jangan sampai kosmetik kita juga kalah dengan produk luar. Kita juga mengedukasi para industri kosmetik bagaimana melakukan inovasi. Kita gunakanlah produk bahan alam Indonesia ini karena memiliki tematik. Tidak ada kayak beberapa tanaman kita dipunyai di negara lain. Nah ini adalah keunggulan kita. Dalam regulasi tidak ada. Skincare yang biru adalah sebutan bahwa kosmetik yang dipesan oleh dokter untuk pasien tertentu kemudian diberikan, dibuat oleh apotek dan diberikan kepada pasien. Skincare etiket biru ini adalah sifatnya individual, jadi khusus dibikin untuk pasien yang tadi mendapatkan diagnosa ini, tidak bisa digunakan untuk banyak. Oleh karenanya apabila tidak ditemui penjualan skincare etiket biru secara online, ya jangan dibeli karena pasti nggak sesuai dengan kulit bisa tersebut. Nah kami akan selalu menekankan itu dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa memahami tidak perlu beli kosmetik skincare etiket biru di online karena bukan untuk yang bersangkutan untuk bersangkutan. Kita juga ada edukasi dengan
Indonesia E-commerce Association ke sana. Jadi harusnya setiap pelaku usaha yang mau berjualan kosmetik secara online atau mempromosikan dia, yang pertama harus menginput bahwa kosmetiknya terdaftar. Jadi terdaftar di Badan POM baru bisa dimasukkan di dalam akunnya sana. Nah ini kita ajak para itu yang e-commerce yang tergabung dengan India itu untuk melakukan screening itu. Kemudian juga mereka kita ajak untuk melakukan monitoring apabila ada iklan yang tidak sesuai atau promosi, ini juga mereka kita minta untuk melakukan upaya penunjukan. Nah kita juga kerjasama dengan Kominfo sekarang Kominfo Komdigi. Nah ini kita sudah lama kolaborasi bahwa setiap hasil pengawasan kita ada tautan-tautan produk yang tidak sesuai atau promosi yang tidak sesuai, ini kita rekomendasikan untuk di take down. Dinas Kesehatan Polri Jawa Timur mewakili Bapak Dirjen Setia menyampaikan apresiasi karena dimanapun salah satu produk unggulan yang perlu di-launching di masyarakat adalah dimana upaya menjadikan perempuan-perempuan kita cantik kan gitu, tapi tentunya cantik dengan cara yang paling aman. Salah satunya memastikan produk-produk kosmetiknya betul-betul bisa berkualitas dan aman untuk digunakan. Dan kita berharap kegiatan selama 2 hari ini betul-betul bisa memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana cara memilah dan memilih kosmetik yang baik. Bukan hanya sekedar pilihan, tetapi ya kalau bisa jangan sampai ada efek samping dan lain-lain. Itu kira-kira kami. Harapannya Pak dengan adanya atau ini? Harapannya makin banyak masyarakat Jawa Timur yang bisa memilih kosmetik dengan lebih baik dan menggunakannya dengan cara yang terbaik, sehingga masyarakat Jawa Timur terutama ibu-ibunya cantik-cantik semua. Yes, terima kasih. Sampai di tahun ini sampai itu pasti kita lakukan pengawasan itu nggak cuma produk yang punya NDA saja, dan produk yang mengandung bahan juga tanpa NDA. Jadi kalau nggak spesial juga, pastinya kita akan memberlakukan spesial. Kita lihat dulu bagaimana proses pemasukannya, akan uji apakah lebih kepada tanpa izin itu saja. Boleh dijelasin nggak Bu, tadi yang paling banyak itu kan krim wajah. Apa sih Bu efeknya bagi wajahnya? Apa yang banyak selama ini mungkin niacinamide-nya terlalu banyak atau terlalu ini? Nah itu apa sih efeknya bagi konsumen? Gini, pada saat produksi kosmetik ada persyaratan terkait dengan bahan yang dilarang. Jadi memang ada bahan yang ada yang memang benar-benar dilarang. Yang diperbolehkan bahan aktifnya pun itu ada kadarnya, ada batasannya. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, bikinnya klaim harusnya batasannya cuma 10%, dia menambahkan dengan bahannya 15%, 20% juga dengan bahan. Nah seperti itu juga tidak diperbolehkan. Namun hal yang membuat yang pastinya lebih berbahaya adalah ditambahkan dengan bahan-bahan yang berbahaya, contohnya merkuri. Ya, itu merkuri itu memang secara efeknya tidak langsung, biasanya akan jangka panjang. Tapi kalau misalnya ibu itu sedang mengandungnya, ini bisa masuk ke tubuh kita sehingga nanti efeknya ke janin. Karena kami kalau yang mengandung bahan berbahaya itu benar-benar harus segera edukasi yang kami lakukan biasa melakukan KIE ya, penyuluhan kami di 27 kabupaten kota, wilayah catchment area kami ya. Kemudian juga KIE yang kami lakukan juga tidak hanya bertemu dengan para masyarakat khususnya, tapi juga kita ada beberapa kenakalan medsos yang juga kami share di situ. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dan juga kami. Kalau kandungan berbahaya ini apa aja contohnya? Kandungan yang berbahaya Selain merkuri. kalau saat ini masih merkuri. Oh masih yang sering ditemukan. Yang sering ditemukan merkuri, kemudian pewarna tekstil yang ditambahkan ke pewarna pipi, kemudian ke lipstick. Jadi untuk tata rias yang berwarna.
overclaim tadi gimana? Testimoni atau mungkin pengakuan dari si pemilik klaim bahwa dari mobilnya dia bilang kalau ini saya mobil supaya mobil tipis. Ini ya tidak hanya mendengarkan bahan, pasti akan cek di pasar, akan melihat teruji apakah memang benar. Kalau misalnya memang ini overclaim tersebut memang terjadi, khususnya kadarnya memang di luar batas yang diperbolehkan, maka akan kami berikan sanksi juga. Mewakili dari Perdaweri, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regenerasi Indonesia. Di bidang hukumnya diundang secara khusus oleh BPOM, di mana melakukan kegiatan yang semarak, artinya menuju produk dari krim yang sesuai standar dan mutu. Jadi kami ada beberapa perhimpunan, ada lembaga yang lain, juga ada beberapa PT yang berkaitan produk tadi untuk berdiskusi bersama kami. Untuk Perdaweri, di acara ini ada sesi tertentu nggak? Talkshow atau booth juga? Talkshow dilakukan oleh pihak terkait dari pemerintahan. Kami hanya diminta untuk memberikan masukan, dan juga ada beberapa program khusus untuk sosialisasi dari instansi BPOM dan stakeholder yang lain untuk bagaimana meningkatkan produk yang ada di Indonesia itu betul-betul bermutu dan berkualitas dan bisa digunakan di dalam kosmetik yang hari ini trending sekali, bahwa kosmetik ini mempunyai suatu kebutuhan yang lebih dari primer sepertinya. Jadi mending tidak makan daripada tidak memakai kosmetik. Ini kan menjadi suatu disrupsi perubahan yang kita juga harus mengerti, sehingga pemakaian atau pemakai dari kosmetik itu betul-betul secara aman, nyaman, dan tidak takut lagi. Terkait tema kali ini tuh tentang kosmetik, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang ilegal gitu? Ya, jadi masyarakat juga jangan termakan iklan. Masalah iklan yang ada di sekitar kita tentu bisa dicek dan recheck keberadaan kosmetik dengan melihat dari izin, melihat dari sistem yang sudah dipublikasikan tadi oleh BPOM, di mana bisa melihat, artinya memilih dan memilah beberapa kosmetik yang insya Allah bisa menjadikan aman. Jadi jangan termakan iklan, dan berhati-hati ketika ada sakit berlanjut. Sebetulnya adalah lebih baiknya adalah konsultasi dengan dokter atau pihak yang menaungi. Kalau dari asosiasi sendiri, Dari anggota kami dengan adanya kegiatan saintifik, di mana kegiatan saintifik ini memberikan suatu informasi edukasi kepada anggota bahwa hal yang baru berkaitan dengan kosmetik itu apa saja, dan indikasi kontraindikasi yang ada di dalam krim tersebut kita sampaikan, dan juga ada pendampingan masalah hukum ketika terjadi suatu investasi atau permasalahan yang lain yang ada kaitannya dengan keanggotaan tersebut. anggota saat ini total Keanggotaan Perdaweri kalau di Jawa Timur hampir 2.000 ya, jadi besar sekali, sehingga punya upaya otomatis untuk kita melakukan upaya pendampingan dan pengawasan secara tepat untuk anggota kami supaya sesuai track hukum yang ada. Lagi dibongkar tentang yang etiket dulu tapi menjualisasi pasar. Nah, pada intinya bagaimana kita dari BPOM ini mengajak orang dan keluarga yang ada di industri kecantikan bisa menertibkan gitu ya. Jadi bersama-sama ditertibkan yang etiket dulu. Nah, karena di sini kita dan di sini yang BPOM jelas, kemudian yang memang sesuai dengan aturan itu harus bersaing dengan produk-produk yang kategorinya udah yang kategori efeknya itu tidak bisa di compare atau dibandingkan dengan skincare yang versi counter. Jadi harapannya dengan isu ini bisa ditertibkan, industri skincare itu bisa dilakukan, dan juga ini dalam rangka melindungi konsumen juga kan, karena yang paling dirugikan itu sebenarnya adalah konsumen. Bahkan langsung sana
source atau sumber-sumber skincare yang baik buat kita. Jadi sukses dan terus keep it up Bepom coba. Satu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian rangkaian kegiatan Semarak Kosmetik, selebrasi maju produk aman dan berkualitas kosmetik, tanggal 7 sampai 8 November 2024 telah resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Pengawalan yang lebih intens. Sambil kita bersama-sama menyaksikan video yang ada di belakang kita ini sebagai tanda dimulainya acara kita selama hari ini dan hari esok. Intensifikasi pengawasan, edukasi masyarakat, dan berkolaborasi dengan melibatkan stakeholder lainnya melalui program akselerasi, aksi percepatan layani sertifikasi, iklim positif kontrak produksi, berseru bersama tertibkan skincare etiket biru, dan inspirasi peningkatan literasi beauty enthusiast. Badan POM telah memulai dan mengajak seluruh stakeholder untuk bersama mengawal kosmetik aman, mendukung pengembangan kosmetik dalam negeri, serta mencerdaskan masyarakat agar upaya-upaya ini berdampak lebih besar. Oleh karena itu, Badan POM dengan bangga mempersembahkan kegiatan Semarak Kosmetik, selebrasi maju produk aman dan berkualitas kosmetik, moving forward together. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan mohon izin Ibu. Karena berikutnya kami juga akan turut mengundang untuk melakukan aksi dukungan pengembangan dan pengawasan kosmetik di Jawa Timur. Untuk itu mohon Dr. Slamet Sudi Santoso untuk berkenan bergabung. Monggo dong, silahkan. Diikuti perwakilan ikatan Yang perlu kita lakukan bersama. Dilanjutkan dengan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia, lalu perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia cabang Jawa Timur, wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jawa Timur bidang jaringan usaha antar provinsi. Peluncuran buku PPT saya nama udah beri semua lagi juta. Ayo kumpul di pabrik. tentunya juga atas dasar pelayan serta konsistensi juga ini anunya Mbak kali Karena harapannya dari mereka lah akan diikuti oleh para penggelut industri kosmetika yang akan muncul. Industri kosmetik modern menunjukkan kumpulan cerita rakyat kosmetik alam Indonesia. Kosmetik berbahan alam. Silakan, setelah itu kita akan berfoto bersama. Kami ajak seluruh stakeholder bersama dengan Bapak Deputi untuk dapat tetap berada di atas panggung sejenak berfoto. Jangan-jangan kita semua yang ada di kesempatan kali ini adalah yang beruntung ya Indra, karena kita pertama kali memegang langsung, melihat dan bahkan nanti bisa membawa pulang untuk oleh-oleh anak di rumah, untuk cucu. Ini bacaan yang cocok dibaca di hari Minggu pagi. Betul sekali. Biasanya santai-santai. Pak Deputi, kami persilakan berada di tengah-tengah untuk dapat berfoto bersama. Sekali lagi, hadirin Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah atas launching dari buku. Mohon berkenan dipamerkan.